Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brilian Kailawanza Putri Widiono, mahasiswa aktif Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menyampaikan edukasi tentang budaya diam saat diskusi di dalam kelas. Sebelum itu, mari kita dengarkan sedikit sambutan dari dosen pengampu mata kuliah Teori Komunikasi Personal dari Ibu Nikmah Diati Salisa. Berikut penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kalian berpikir betapa luar biasanya manusia diciptakan dengan kemampuannya untuk berkomunikasi? Bukan sekedar bicara atau mendengar, tapi saling memahami, merasakan, dan menyentuh hati melalui kata, ekspresi, dan bahasa tubuh. Komunikasi antar manusia bukan hanya soal transfer informasi, tapi juga soal membangun hubungan, menciptakan kepercayaan, menyelesaikan konflik, dan bahkan menginspirasi perubahan. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, kemampuan berkomunikasi secara efektif menjadi bekal utama kita sebagai individu, mahasiswa, calon profesional, dan bagian dari masyarakat. Melalui video edukasi ini, mahasiswa ilmu komunikasi mencoba mengangkat kembali pentingnya komunikasi antar manusia dengan cara yang segar, kreatif, dan relevan. Ini bukan sekedar tugas kuliah, tapi bentuk kontribusi nyata untuk membuka wawasan kita bersama. Kami percaya perubahan besar bisa dimulai dari hal-hal sederhana, seperti mendengar dengan empati, berbicara dengan hormat, dan menyampaikan pendapat tanpa menyakiti. Mari kita belajar, tumbuh, dan saling menginspirasi melalui komunikasi yang lebih manusiawi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan membuka hati kita bersama. Salam komunikasi. Pernah gak sih kalian waktu di kelas pengen nanya tapi batal? Itu karena takut dikira gak ngerti, atau udah punya pendapat tapi gak jadi ngomong karena takut salah? Kalian gak sendirian. Banyak mahasiswa di Indonesia yang lebih memilih diam saat diskusi di kelas. Bukan karena nggak ngerti, tapi karena takut salah, takut malu, takut dikira sok tahu. Nah, ini dinamakan budaya diam. Dalam komunikasi, ini bisa dijelaskan dengan beberapa teori. Yang pertama ada teori komunikasi personal yang menjelaskan bahwa kita ingin dianggap pintar. Makanya, mending kita memilih untuk diam karena takut salah. Yang kedua, ada teori dramaturgi yang menjelaskan kita sedang tampil di depan teman dan juga dosen. Jadi, kalau kita salah, kita akan merasakan malu atau tidak percaya diri. Kemudian, ada teori spiral of silence yang menjelaskan kalau kita berbeda pendapat, kita takut untuk dikucilkan. Nah, yang terakhir, banyak juga beberapa orang yang mempunyai kecemasan komunikasi yang akan merasakan gugup sebelum berbicara, apalagi berbicara di depan umum. Jadi, jangan langsung menilai seseorang yang pasif itu malas atau nggak ngerti. Bisa jadi dia cuma membutuhkan rasa aman untuk berani berbicara. Dosen juga bisa membantu lewat menciptakan suasana kelas yang lebih terbuka dan juga mengapresiasi mahasiswa saat mahasiswa tersebut berani untuk berbicara di depan umum. Diam bukan berarti tidak punya suara, tapi kita semua hanya perlu ruang untuk merasakan aman untuk berani berbicara.
Yuk bareng-bareng kita ciptakan komunikasi yang sehat dalam kelas. Sekian, demikianlah sedikit edukasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah gak sih kalian waktu di kelas pengen nanya tapi batal? Itu karena takut dikira nggak ngerti atau udah punya pendapat tapi nggak jadi ngomong karena takut salah. Kalian nggak sendirian. Banyak mahasiswa di Indonesia yang lebih memilih diam saat diskusi di kelas. Bukan karena nggak ngerti, tapi karena takut. Takut salah, takut malu, takut dikira sok tahu. Nah, ini dinamakan budaya diam. Dalam komunikasi, ini bisa dijelaskan dengan beberapa teori. Yang pertama ada teori komunikasi personal yang menjelaskan bahwa kita ingin dianggap pintar. Makanya mending kita memilih untuk diam karena takut salah. Yang kedua ada teori dramaturgi yang menjelaskan kita sedang tampil di depan teman dan juga dosen. Jadi kalau kita salah, kita akan merasakan malu atau tidak percaya diri. Kemudian ada teori spiral of silence yang menjelaskan kalau kita berbeda pendapat, kita takut untuk dikucilkan. Nah, yang terakhir, banyak juga beberapa orang yang mempunyai kecemasan komunikasi yang akan merasakan gugup sebelum berbicara, apalagi berbicara di depan umum. Jadi, jangan langsung menilai seseorang yang pasif itu malas atau nggak ngerti. Bisa jadi dia cuma membutuhkan rasa aman untuk berani berbicara. Dosen juga bisa membantu lewat menciptakan suasana kelas yang lebih terbuka dan juga mengapresiasi mahasiswa saat mahasiswa tersebut berani untuk berbicara di depan umum. Diam bukan berarti tidak punya suara, tapi kita semua hanya perlu ruang untuk merasakan aman untuk berani berbicara. Yuk bareng-bareng kita ciptakan komunikasi yang sehat dalam kelas. Sekian, demikianlah sedikit edukasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.